Kita kembali menyaksikan duel kandidat. Ini merupakan, tadi belum ada penjelasan dari Mas Wendo tadi. Ini merupakan kesempatan kepada kita semua, masyarakat Indonesia, Anda dan saya, untuk mengetahui seperti apa calon-calon yang akan Anda pilih 9 April mendatang. Dan ini adalah 5 di antara mereka. Kita berikan aplaus dulu pada masing-masingnya. Selama kurang lebih 2 jam kita akan mendengarkan seperti apa visi mereka dan bagaimana mereka menyajikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Ada yang ingin komplain dulu? Ada yang ingin membantah, menafikan apa yang dinyatakan, bukan menafikan, menyanggah apa yang disampaikan oleh... Ntar aja, nggak apa-apa, ntar kita bantai terakhir aja. Tapi pertanyaan yang disampaikan adalah, apa yang akan mereka tawarkan? Modal apa kok berani-beraninya nyalonin lagi? Karena begini Alvin, ya kemarin aja nyalon udah kepilih sebagian, ini kan nggak kelihatan. Pertanyaan saya gini loh, kan sederhana. Sebut nama yang maksud siapa? Yang tadi itu siapa? Ya ini 4 orang, 5 orang ini kan kemarin udah nyalonin juga. Tapi kan belum menang. Belum menang. Kalau Fadlizon kan sempat MPR tahun 97-98. Kalau Fahri Hamzah sudah masuk 2 periode ya. 2. Kalau abang kita ini kan dari PBB dia pindah ke Golkar. Kalau Nasdem ini kan sudah 3 partai seperti Mas bilang tadi. Nah saya kan hebat, saya kan belum pernah duduk nih. Sama sekali belum pernah duduk di DPR. Ya kok ya mau-maunya, modalnya apa? Nah kalau saya berpikir maka begini. Ada hal menarik. APBN kita per tahun 1.800 Ya kalau ngomongnya APBN begini, coba inilah. Menurut saya kalau wakil rakyat Alvin cuma 1. Di mana ada 2 atau 3 keluhan kalian ada di situ. Itu baru pemimpin. Kalau APBN kita di mana? Rakyat nanti akan lebih sejahtera. Nggak ada. Itu jadi penting Penderitaan karena rakyat. menurut KPK 30% dari APBN kita yang 1.800 triliun itu hilang dikorupsi. Besarannya sekitar 400 sampai 600 triliun. Kalau dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dia potensial bisa membuka 13 juta lapangan pekerjaan setiap tahun. Nah, bagi saya, ini satu hal yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bilang mau membangun negeri ini, ketika 560 orang ini tidak punya, saya katakan tidak punya hati ya, untuk sama-sama menjaga. Karena kan 80% APBN itu kan dibayar oleh pajak rakyat. Tidak cuma dari kekayaan alam, tidak cuma dari... Tapi di lima partai ini, kecuali Nasdem yang baru menjadi kontestan dan Gerindra, semuanya punya cerita yang masuk dalam 400 triliun termasuk partainya baru jadi kontestan. Orangnya kan sudah pernah duduk di DPR. Ya, artinya dari 400 triliun Anda katakan itu, sebagiannya ada di partai-partai itu. Bagaimana Anda kemudian bisa menyatakan bahwa ini berbeda dari yang Saya setuju dengan yang dibilang Mas tadi, bahwa agak membingungkan kita. Yang kita nilai di sini partai yang baru jadi kontestan dengan orang lama atau bagaimana? Ya pokoknya semua wakil ini ada. Kalau boleh saya ikut urut. Boleh, nggak apa-apa. Pertama, kita ini kan melihat bahwa pengambilan keputusan itu kan di dalam politik. Dan politik ini kalau diisi oleh orang-orang baik, pasti isinya akan baik. Kalau diisi oleh orang-orang yang punya niat jahat, pasti akan jahat. Jadi kekotoran itu sebetulnya karena orang, bukan karena politiknya. Jadi kita ingin semakin banyak orang baik, dari manapun asal partainya, itu akan semakin bagus dalam politik kita. Dan ini yang saya kira ke depan itu harus mencari lebih banyak sumber-sumber air bersih, sehingga bercampur dengan air kotor, tapi kalau lama-lama air bersihnya makin banyak, sungainya akan bening, kira-kira begitu. Bagaimana menurut Anda? Ini kan dibilangin sama Adian tadi orang yang tidak paham dan kemudian berbicara banyak tentang apa kondisi yang di DPR. Termasuk Adian? Enggak, saya tidak mengatakan. Dia sahabat saya kok. Apalagi PDIP kan, ya sahabat lah kita ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah naif apabila kita menyamakan 560 orang yang ada di DPR itu sama dengan sampah yang memang harus kita akui bahwa memang ada sampah di dalamnya. Ada banyak orang baik di sana. Bagaimana kemudian saya harus menilai sampah orang seperti Fahri Hamzah ini yang komitmen dengan disiplin dengan apa yang harus dilakukannya di DPR, meskipun sampai berbeda partai, saya respect sama dia. Dan masih banyak orang yang lain. Maka kemudian yang ingin saya katakan adalah tergantung pada apa niatnya orang itu masuk ke dalam. Setidaknya Pak sahabatku Adian, setidaknya apa yang saya bisa katakan, triliun yang hilang setiap tahun. Nah, nanti kita bicara tentang angka. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada orang lain di dalam, ada banyak orang baik di dalam yang harus kita berikan kesempatan.
Ada kawan saya, kita mau bicara tentang gaya hidup nih. Ini kan kebanyakan pejabat ini kan rusak karena gaya hidup. Apa yang harus saya mengatakan kepada banyak orang di Indonesia ini? Ada anggota DPR, saya tahu saya katakan partainya. Itu jam 6 kurang 5 menit, dia sudah ada di stasiun Bogor. Dan tiba di stasiun di Duku Atas ini, itu sebelum jam 7. Anggota DPR dan baik. Tetapi memang ada yang brengsek. Enggak, secara filosofis dibilang begini. Yang jadi menarik kan ketika saya bilang ada 560 anggota DPR. Jangan kemudian dipilah-pilah jadi perilaku orang per orang. Saya melihat ini bertanggung jawab kolektif. Karena hilangnya itu bersama-sama. Orang katakan bahwa mau sebaik-baik apapun orang, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi kalau kemudian dia naik KRL setiap hari, lalu kita jadikan alat ukur sebagai sebuah tindakan kebaikan, tapi di sisi lain dia membiarkan kebocoran sampai 30% itu, sama saja dia menyetujui kejahatan, dia menyetujui pencurian. Pak Fadian, jadi saya lebih baik sedikit ya. Begini, saya tidak pernah menuduh siapapun yang kita ada di sini. Walaupun beberapa yang ada di sini sudah sempat menduduki kursi itu. Saya ingin menjelaskan sedikit. Yang ingin saya tanya, boleh saya potong sebentar? Kenapa tidak kita bicarakan tentang bagaimana mekanisme pengawasan? Kita nggak usah dengerin lah kalau udah bagaimana belum jadi DPR jangan udah pada berantem gitu. Jangan bersikap. Sebentar. Bung Akbar jangan bersikap seolah-olah saya menyerang Bung. Tidak. Saya cuma melihat ada 30% uang APBN kita yang hilang, angkanya 400 bisa sampai 600 triliun rupiah. Kalau kita pakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dia efektif bisa menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan. Jangan merasa terganggu. Saya tidak sebut satu kata pun tentang Anda panas boleh. Ya. Saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak Hari yang juga menjadi bagian dari DPR sekarang ini. Anda setuju dan mengamini itu? Ya, problem kita dari dulu itu adalah kita senang dengan penjelasan yang simple atau sederhana, tapi kemudian abai untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya dari persoalan yang ada. Karena itulah kemudian kita menemukan jawaban yang salah, solusi yang salah, dan seterusnya berulang-ulang begitu. Jadi misalnya kalau bicara DPR ya, Anda mau menyalahkan orang atau mau menyalahkan institusi atau mau menyalahkan siapa begitu? Kalau Adian menyalahkan orang. Nah, tidak. Saya mengatakan bahwa itu kan terjadi hampir setiap tahun periode anggaran. Ya, lalu kenapa tidak berusaha diperbaiki? Tapi begini, ada problem proses misalnya. Pengawasan misalnya, kontrol dan sebagainya. Ada problem misalnya kalau Anda mau menyalahkan orang-orang ya. Di antara partai yang mayoritas isinya di DPR itu ya PDIP misalnya begitu. Dan kita harus tahu bahwa soal suara itu, voting itu sangat penting di dalam parlemen. Ya. Jadi satu orang bisa tidak ada gunanya karena kebenaran yang minoritas itu kalah voting. Ya. Tapi kalau mayoritas atau orang-orang yang besar tidak memiliki konsepsi juga akhirnya keliru juga gitu. Jadi tidak bisa memberikan solusi. Jadi pemerintah tanggung, jadi oposisi juga tanggung. Jadi yang kita hadapi itu adalah keputusan-keputusan yang tanggung, yang tidak selesai. Nah, saya cenderung mau mengambil akar dari banyak persoalan ini gitu. Kalau menurut saya akarnya itu memang pada generasi, karena itu malam ini saya hadir sebetulnya karena saya melihat anak-anak muda baru yang tampil di dalam politik itu memang harus lebih banyak. Karena nanti keputusan-keputusan politik kita itu banyak terkait dengan generasi, terkait dengan keberanian, terkait dengan feeling kita tentang masa dan zaman kita gitu. Saya kira itu saya lebih cenderung ke situ. Bung Ali, Anda saya mau melihat saja seperti apa perkembangan yang bisa disampaikan Adian, bisa disampaikan oleh Akbar, Faisal, Pak Fahri, dan Fadlizon. Karena sekiranya kalau orang tahu bahwa Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi, sebetulnya sentilan-sentilan yang tadi dikemukakan oleh Arswendo sendiri maupun Adian itu sebetulnya tidak muncul kalau orang punya berpikir dan mengerti tentang keadaan Indonesia. Karena demokrasi yang saudara pilih, kalau persoalan demokrasi maka mestinya sebagai anak negeri tidak perlu ada pernyataan-pernyataan itu. Karena Adian mungkin tidak pernah duduk di parlemen, tapi partainya kan di parlemen. Saya memang betul ada di Golkar baru, dari PBB ke Golkar. Tapi bukan persoalan lain daripada persoalan konstitusi kan. Begitu juga Akbar dan lain-lain. Saya mau katakan bahwa kalau kita punya kepedulian terhadap bangsa yang besar ini, saya setuju kita perang terhadap korupsi. Saya setuju kita bicara tentang kemiskinan. Tidak mungkin orang-orang penjahat yang bicara, Bung.
Kita ada komitmen kan. Saya kalau bilang begini, saya bisa katakan begini, karena saya pernah 5 tahun di parlemen tidak bermasalah, Bung. Data apapun yang saudara pakai. 7 kali saya mengembalikan uang kepada bank negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Yang itu saya tidak kembali ke rumah kemudian memberikan makan dan anak kepada istri dari uang-uang subhat dan haram yang sogok-sogokan itu. 7 kali, Bung Napolin. Artinya pengantar Bung Arswendo tadi itu menggelitik kami, anak-anak muda. Bagaimana saudara tidak punya kepedulian terhadap anak-anak muda seperti kami berpikir tentang Indonesia ke depan? Logika apa yang Anda pakai? Tapi koruptor semakin muda sekarang di Indonesia. Iya, jadi nggak ada judgement bahwa yang muda lebih baik kan? Bung Alvito, itu kan korupsi itu termasuk juga karena ada chance, ada kesempatan ya. Opportunity makes a thief ya. Kesempatan itu membuat orang menjadi pencuri. Jadi kita ada sistem, tapi ada orang juga yang harus kita perbaiki. Saya sependapat ya dengan kawan-kawan. Kita ke depan ini ya harus memberantas itu, tapi kesempatan untuk itu harus kita hapuskan, dan semakin banyak orang-orang yang punya niat baik, pasti akan semakin bagus juga DPR kita. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian ini dijauhi politik ini, ya tentu nanti orang-orang yang punya niatan yang lain yang akan mengisinya. Mas Wendo yakin mereka semua akan menjadi harapan kita gitu, optimis bahwa mereka adalah orang-orang yang menyingkirkan korupsi dalam track record ya, paling nggak kan ada di sini nggak ketangkap KPK, paling nggak, atau belum paling nggak kan ya. Enggak kan, pikiran-pikirannya mudah, kita paling nggak masyarakat tahu. Mereka tahu, bukan seperti tadi saya di awal saya bilang bahwa mereka bisa sampai menjadi calon itu adalah hebat. Dan ini Mas Wendo, gejala korupsi itu bukan hanya di legislatif, tapi di eksekutif begitu banyak, di yudikatif, dan seluruh sistem kita gitu. Dan ini masalahnya tidak hanya harus dari legislatif, tapi juga di eksekutif. Sebenarnya kalau pemimpinnya bersih di atas, pasti ke bawah akan bersih. Kalau kotor di atas, pasti akan kotor. Pernyataan atau kelitikan atau apapun dari Mas Wendo tadi yang ada hubungannya dengan pernyataan Mas Adian, sahabat tokoh mahasiswa di angkatan 98, yaitu katakanlah setidaknya pada diri saya pindah gitu ya. Sekaligus menjawab Mas Adian yang tadi dijelaskan sedikit oleh Fahri. Keputusan di DPR itu selain perdebatan yang tidak kalah kerasnya pada ruang-ruang konstitusi kita, dan itu tidak banyak Mas Adian. Dari anggota komisi katakan, ntar dulu, jangan tolong jadi potong dulu. Ini untuk menjawab Anda dulu. Bisa saya kenapa kita lebih fokus membela diri? No, saya tidak ada yang menyerang siapa. Enggak, saya nggak membela diri. Saya menjelaskan pemahaman, gitu ya, bahwa perdebatan. Saya kebetulan terlibat di seluruh produk paket undang-undang politik karena saya di Komisi 2 dulu. Paket revisi undang-undang parpol, revisi undang-undang penyelenggara pemilu, paket undang-undang pemilu legislatif yang kita pakai ini ya. Itu tidak banyak anggota DPR yang terlibat di situ, kan memang substansi gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya keputusan harus diambil pada yang namanya voting. Dan Anda tahu bagaimana seperti partai saya dulu dengan partainya Fadli, wakil ketua umum, ini kan kadang-kadang menderita di situ. Karena kenapa? Kita tidak banyak. Nah, pada akhirnya saya tadi itu setiap tahun ada 30% APBN yang hilang. Ini pernyataan saya kutip dari pernyataan KPK. Dan ini tidak ada relevansinya tentang pilihan sistem negara demokrasi tadi, tidak ada relevansinya dengan pernyataan Bung tadi soal bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, dan tidak ada relevansinya tentang generasi. Ini masalah bagaimana sebenarnya kinerja pengawasan kontrol di DPR. Dia sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah juga harus membuat mekanisme pengawasan ketat di internal agar keputusan itu tidak terjadi setiap tahun. Kenapa? Jumlahnya sangat besar. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Duel Kandidat.